Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlajat Wiko, NIM saya 222-11341. Saya dari kelas 5I akan mereview buku tentang kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama yang dirujuk oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Judul bukunya itu Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, yang penulisnya yaitu Muhammad Yahya Harahap SH. Penerbitnya itu Pustaka Kartini. Tahun terbitnya cetakan pertama September 1990 dan cetakan kedua Maret 1993. Tebal bukunya yaitu 422 halaman. Review buku Kedudukan, Kewenangan, Acara Peradilan Agama karya Muhammad Yahya Harahap SH adalah salah satu referensi utama yang membahas tentang peran dan fungsi peradilan agama di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang ini menandai momen penting dalam sejarah hukum Indonesia dengan memperkuat eksistensi peradilan agama dalam sistem hukum nasional. Buku ini secara komprehensif mengurai perubahan-perubahan yang dibawa oleh undang-undang tersebut dan bagaimana peradilan agama memainkan perannya dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Isi dan struktur buku. Buku ini terdiri dari beberapa bagian utama yang membahas secara rinci berbagai aspek peradilan agama, dimulai dari latar belakang dan sejarahnya terbentuknya peradilan agama hingga pembahasan tentang kewenangan, prosedur, beracara, serta berbagai jenis perkara yang ditangani oleh lembaga ini. Buku ini sangat fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan kerangka hukum baru bagi peradilan agama dan menjelaskan secara detail bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan. Selanjutnya yaitu kedudukan peradilan agama. Bagian pertama buku ini menjelaskan kedudukan peradilan agama dalam sistem hukum Indonesia. Harahap menguraikan secara historis bagaimana peradilan agama yang semulanya hanya diakui dalam konteks hukum Islam kemudian memperoleh pengakuan formal dan kedudukan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan agama kini berfungsi sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara khusus yang berhubungan dengan hukum perdata Islam seperti perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, zakat, dan hibah. Selanjutnya, kewenangan peradilan agama. Bagian kedua buku ini mengupas secara mendalam tentang kewenangan peradilan agama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penulis ini menjelaskan kewenangan khusus peradilan agama dalam menangani perkara-perkara di kalangan umat Islam, terutama dalam lingkup hukum perdata Islam. Yahya Harahap menjelaskan bagaimana kewenangan ini mencakup berbagai aspek hukum keluarga Islam, termasuk perceraian, nafkah, hak asuh anak atau disebut hadanah, dan masalah kewarisan. Penulis juga menguraikan pentingnya batas kewenangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan agama tidak melanggar ranah hukum lain di luar kewenangannya. Yang ketiga itu acara peradilan agama. Bagian ini adalah inti dari buku yang menjelaskan secara rinci prosedur beracara di peradilan agama. Yahya Harahap menguraikan tahapan-tahapan prosedural yang harus diikuti dalam setiap perkara, mulai dari pengajuan gugatan, proses pembuktian, hingga putusan akhir. Penulis ini menjelaskan bagaimana setelah tahap diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam proses peradilan. Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan prosedur beracara di peradilan agama dengan peradilan umum, terutama dalam hal penerapan hukum material. Selanjutnya, dan formil Islam. Yahya Harahap juga memberikan contoh-contoh kasus untuk memudahkan pembaca memahami bagaimana peradilan agama bekerja dalam praktik. Yang keempat yaitu pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagaimana terakhir buku ini membahas dengan teliti substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Harahap mengkritisi berapa pasal menawarkan
interpretasi hukum atas beberapa ketentuan undang-undang yang dinilai penting. Penjelasan ini membantu pembaca, khususnya para praktisi hukum, untuk memahami secara lebih jelas bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata, terutama dalam konteks penegakan hukum Islam. Kelebihan buku ini yaitu yang pertama, analisis hukum yang mendalam. Penulis mampu memberikan analisis hukum yang tajam dan mendalam terhadap peradilan agama dan mengaitkannya secara langsung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Buku ini tidak hanya menguraikan teori hukum, tetapi juga mengaitkan dengan praktik peradilan di Indonesia. Yang kedua, pembahasan komprehensif tentang peradilan agama. Buku ini membahas hampir semua aspek penting dari peradilan agama, mulai dari sejarah, kedudukan, kewenangan, hingga prosedur beracara. Pembahasan yang detail dan menyeluruh membuat buku ini menjadi referensi utama bagi siapa saja yang ingin mempelajari hukum peradilan agama Indonesia. Yang ketiga yaitu kelebihannya relevansi dengan sistem hukum nasional. Penulis juga berhasil menjelaskan bagaimana peradilan agama berintegrasi dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat adanya pandangan bahwa peradilan agama dan hukum Islam sering dianggap sebagai entitas yang terpisah dari hukum positif. Yang keempat yaitu bahasa yang akademis namun tetap jelas. Meskipun menggunakan istilah hukum dan bahasa akademis yang cukup kompleks, Harahap mampu menyajikannya dengan cara relatif mudah dipahami, terutama bagi kalangan yang sudah memiliki dasar pengetahuan hukum. Dalam kelemahan buku Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama yang dirujuk oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu yang pertama, terbatasnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Karena buku ini sangat berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beberapa perkembangan hukum setelahnya mungkin tidak terakomodasi dalam pembahasan ini, terutama perubahan yang terjadi dalam amandemen atau perkembangan hukum perdata Islam yang lebih mutakhir. Yang kedua, bahasa yang cenderung teknis. Bagi pembaca awam atau mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum, beberapa bagian hukum mungkin terasa terlalu teknis dan sulit dipahami tanpa pendamping. Yang ketiga yaitu fokus pada hukum Islam. Meskipun hal ini tidak bisa disebut sebagai kelemahan bagi pembaca yang memang fokus pada hukum Islam, buku ini cenderung terbatas pada lingkup hukuman keluarga dan perdata Islam bagi mereka yang mencari kajian yang lebih luas terkait hukum buku umum. Buku ini tidak memberikan banyak informasi di luar konteks peradilan agama. Dalam kesimpulan dari buku Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama karya Muhammad Yahya Harahap, SH, adalah referensi penting bagi siapa saja yang tertarik dengan hukum peradilan agama di Indonesia. Buku ini sangat relevansi bagi akademi, mahasiswa hukum, serta praktisi yang ingin memahami secara lebih dalam peran dan kewenangan peradilan agama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949, dan pembahasan ini yang komprehensif, analisis yang mendalam, serta gaya penulisan yang jelas dan informatif. Buku ini telah menjadi salah satu rujukan utama dalam studi hukum Islam dan peradilan agama Indonesia. Segitu saja review buku yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.